Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinikahi Sultan Arab yang memberinya mahar 5 miliar malam pertama dia meminta hal gila. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hidupku berubah dalam sekejap, bermula dari satu penerbangan biasa menuju Riyadh. Aku, Alia, seorang pramugari yang bekerja keras demi menafkahi ibu dan adik-adikku di Bandung, tak pernah bermimpi dipertemukan dengan lelaki yang akan mengguncang seluruh isi hatiku. Hari itu, aku melayani seorang penumpang VIP dengan jubah putih bersih dan sorban emas. Tatapannya tajam, namun tenang. Namanya Sultan Khalid Al-Malik, seorang miliarder pemilik jaringan hotel terbesar di Timur Tengah. Dia tak banyak bicara, hanya menatapku lama seolah mengenalku jauh sebelum aku lahir. Setelah pesawat mendarat, manajer maskapai memanggilku ke ruang privat. Jantungku berdetak tak karuan saat diberitahu bahwa Sultan meminta aku menjadi pemandu pribadinya selama kunjungan bisnis di Jakarta. Semua terasa seperti mimpi, mobil mewah menjemputku, hotel bintang 7 menjadi tempat tinggalku selama seminggu bersamanya. Anehnya, meski kami berasal dari dua dunia yang berbeda, percakapan kami mengalir ringan, seolah kami pernah berbagi kehidupan di masa lalu. Aku mulai merasakan getaran yang tak biasa, bukan karena harta atau kekuasaan, tapi karena perhatian kecil yang ia tunjukkan, cara dia memperhatikanku makan, cara dia menanyakan tentang ibuku. Lalu datanglah hari itu. Di sore yang basah oleh gerimis tipis, Sultan Khalid datang ke rumah kontrakanku di Bandung. Dengan rombongan pengawal dan penerjemah, ia menyampaikan lamaran resmi kepada ibuku. Maharnya, 5 miliar rupiah tunai, satu rumah di Dubai, dan sebuah kalung berlian antik. Ibu terisak bahagia, sementara aku membeku. Dunia terasa kabur. Dalam hatiku, aku bertanya, benarkah ini cinta, atau hanya pesona uang yang menyilaukan semua logika? 3 hari kemudian, kami menikah dalam balutan kemewahan yang tak terbayangkan. Kamera televisi internasional menyorot wajahku, ribuan tamu menyaksikan aku menjadi istri Sultan. Tapi di balik senyuman itu, hatiku bergemuruh. Aku merasa seperti terbang terlalu tinggi, takut jatuh saat sadar bahwa aku tak mengenal siapa pria ini sesungguhnya. Namun saat dia menggenggam tanganku dan berbisik, "Kau akan aman dalam hidupku," aku mencoba mempercayainya. Di malam sebelum pernikahan, aku sempat duduk sendiri di balkon hotel. Memandang langit Jakarta yang kelabu, aku menangis diam-diam. Bukan karena menyesal, tapi karena takut. Takut kalau ternyata aku hanya sedang dijadikan hiasan eksotis dalam istana emas. Namun suara hati kecilku berkata, coba saja, siapa tahu ini takdir. Tapi aku tak tahu, bahwa malam pertama kami nanti bukanlah tentang cinta, bukan tentang kelembutan seorang suami, melainkan permintaan yang bisa menghancurkan seluruh makna keluargaku, hidupku, dan martabatku sebagai perempuan. Kupikir, setelah membakar kontrak itu dan meninggalkan kamar pengantin, aku akan bebas. Tapi kebebasan ternyata hanya mimpi sesaat. Baru saja aku melewati lorong mewah hotel itu, 2 pria berbadan besar dalam jubah hitam menghentikanku. "Maaf, Nyonya, Anda tidak diizinkan keluar," ujar mereka dalam bahasa Inggris kaku. Aku menolak, mencoba menjelaskan bahwa aku tak ingin tinggal di sini. Namun mereka menarik lenganku dengan paksa dan membawaku ke ruangan lain, bukan keluar, tapi ke sebuah kamar gelap di lantai bawah, tanpa jendela, hanya ranjang dan dinding-dinding dingin berwarna abu. Aku bukan lagi pengantin bangsawan. Aku kini tawanan dengan gaun malam dan air mata yang belum kering. Hari-hari berlalu tanpa tahu siang atau malam. Tak ada jam, tak ada sinyal ponsel, dan tak ada seorang pun selain pelayan perempuan tua yang hanya bicara bahasa Arab. Aku mencoba melawan, berteriak, bahkan memukul pintu, tapi tak ada yang peduli. Hanya satu kali, Sultan Khalid datang menjengukku. Dengan nada dingin, ia berkata, "Kau membuatku malu di depan dunia. Tapi aku masih memberimu kesempatan. Pikirkan baik-baik, aku bisa membalikan semuanya jika kau mau tunduk." Wajahnya tak menunjukkan amarah, melainkan kekecewaan yang dingin dan mengerikan.
Aku bertanya padanya, jika kau benar mencintaiku, mengapa kau tega mengurungku? Ia hanya menjawab, aku tidak mencintaimu karena kau Alia dari Bandung. Aku mencintaimu karena aku ingin membentukmu menjadi milikku sepenuhnya. Seperti patung marmer yang sempurna. Kata-katanya menusuk lebih tajam dari pisau. Malam itu aku menangis dalam diam, berselimut gaun sutra yang tak mampu menghangatkan hati yang remuk. Namun di balik ketakutan, tekadku mulai tumbuh. Aku tak bisa selamanya menjadi boneka di balik tembok mahal ini. Diam-diam, aku mencatat setiap rutinitas pelayan tua itu, waktu makanan datang, bahkan arah langkah kaki para penjaga. Aku mulai merencanakan sesuatu, pelarian, atau mungkin pemberontakan. Aku sadar aku tak hanya membawa luka pribadi, tapi juga mewakili banyak perempuan yang dikurung atas nama kekuasaan dan cinta palsu. Ini bukan hanya tentangku, ini tentang harga diri semua wanita yang pernah dianggap bisa dibeli. Dan malam itu, saat pelayan datang terlambat 5 menit, aku tahu waktuku telah tiba. Dengan tenang, aku sembunyikan garpu logam kecil di balik lengan bajuku, dan tatapanku menatap pintu yang terbuka sedikit. Dunia di luar sana mungkin masih gelap. Tapi lebih baik aku mati berlari, daripada hidup mewah dalam penjara. Suara langkah kaki pelayan tua yang biasanya teratur kini terdengar terburu-buru. Jantungku berdegup kencang, tapi wajahku tetap tenang. Ketika pintu terbuka, kulihat pelayan itu membawa nampan makanan dengan tangan gemetar. Dia tidak sadar, aku menyimpan garpu kecil di balik lengan bajuku sejak kemarin. Dalam sekejap, saat dia meletakkan makanan di meja, aku menyelinap di belakangnya dan menekan bagian lehernya yang kubaca di buku pertolongan pertama dulu. Ia jatuh pingsan tanpa suara. Dengan cepat, aku mengambil jubah dan kerudungnya, menyamar dan menyembunyikan wajahku. Langkahku ringan tapi penuh bahaya. Setiap detik terasa seperti menantang maut. Aku mengikuti lorong panjang menuju lift pelayanan, tempat para staf biasa keluar masuk tanpa pengawasan ketat. Tapi tepat ketika pintu lift terbuka, seorang pria Arab berseragam mendongak dan menatap mataku. Waktu seolah berhenti. Minta tolong, izinkan aku pulang, bisikku dalam bahasa Arab seadanya. Matanya menyipit, ragu. Tapi entah kenapa, mungkin karena ia melihat air mataku, atau karena hatinya belum sekeras sistem tempat ini, ia mengangguk pelan dan pura-pura tak melihatku. Dengan napas tercekat, aku berhasil keluar ke pelataran belakang hotel. Panas matahari sore menyambut wajahku seperti tamparan realitas. Dunia masih berputar, bebas, tapi aku kini tanpa uang, tanpa paspor, tanpa siapapun. Aku berlari ke jalan besar, mencoba menghentikan taksi. Tapi pengemudi yang pertama menolak karena tak ada bayaran, yang kedua nyaris membiarkanku tapi pergi begitu melihat kerudungku terbuka, mungkin ia mengenalku dari berita pernikahan. Hatiku nyaris hancur, sampai akhirnya sebuah mobil tua berhenti. Seorang perempuan separuh baya keluar dari kursi penumpang. "Kau Alia?" "Iya," katanya lirih. Aku mengangguk kaget. Ia tersenyum samar. "Ikut aku. Kami sudah menunggumu." Aku dibawa ke sebuah rumah sederhana milik komunitas pekerja migran asal Indonesia. Rupanya, salah satu teman pramugariku diam-diam menyebarkan informasi keberadaanku ke jaringan LSM. Mereka tahu ada yang salah sejak aku menghilang usai pernikahan. Di rumah itu aku merasa hangat untuk pertama kalinya. Mereka memberiku baju, makanan, dan, yang paling penting, pendengar. Malam itu aku menangis dalam pelukan seorang ibu tua yang tak kukenal namanya, tapi pelukannya terasa seperti ibu kandungku sendiri. "Kamu bukan perempuan yang lemah, Nak. Kamu perempuan yang baru saja lahir kembali. Namun kebebasan ini belum benar-benar aman. Aku tahu Sultan Khalid tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Ia bukan pria yang menerima penolakan." Dan dalam bayang-bayang malam, seseorang mengawasi dari kejauhan. Matanya tajam, dan dia tidak berasal dari dunia yang kubiarkan pergi begitu saja. Pagi itu, saat matahari baru menyentuh atap rumah sederhana tempatku berlindung, seseorang mengetuk pintu dengan keras. Semua orang di dalam rumah langsung tegang.
Seorang pria muda dari komunitas pekerja migran mengintip dari celah jendela dan wajahnya langsung pucat. Mereka menemukannya, bisiknya. Aku tahu siapa yang dimaksud. Sultan Khalid dan orang-orangnya. Mereka bukan hanya mencari istri yang kabur, mereka mencari kehormatan yang dianggap tercoreng oleh keberanianku menolak tunduk. Aku harus pergi. Lagi, dengan bantuan jaringan LSM, aku dibawa ke tempat persembunyian baru. Di sana, aku diberi identitas baru dan disiapkan untuk kembali ke Indonesia secara rahasia. Tapi malam sebelum keberangkatan, aku menulis surat untuk Sultan Khalid, bukan sebagai pengakuan, tapi sebagai penutup. Aku bukan perempuan yang kau bisa bentuk sesuai kehendakmu. Aku bukan patung. Aku manusia. Jika kau benar mencintaiku, seharusnya kau membiarkanku menjadi diriku sendiri. Surat itu tak pernah kukirim. Tapi menulisnya membuatku merasa bebas. Aku akhirnya berani bicara, walau hanya lewat tinta dan kertas. 3 hari kemudian, aku menginjakkan kaki di tanah kelahiranku. Bandara Soekarno-Hatta tidak pernah terasa seharu ini. Dengan hanya 1 tas kecil dan selembar tiket yang dibayar oleh LSM, aku pulang ke Bandung. Ibu menangis saat melihatku berdiri di depan pintu rumah. Aku memeluknya erat, seolah ingin menghapus seluruh rasa takut yang pernah membuatku ingin menyerah. Maafkan aku, Bu, aku pulang tanpa mahkota, tapi dengan hati yang utuh, ucapku terbata. Ibu hanya mengangguk sambil terus menangis. Di balik segala luka, rumah ini tetap menerimaku tanpa syarat. Aku kembali hidup sederhana, mengajar bahasa Inggris di sekolah lokal, menyulam mimpi baru. Kadang ada rasa trauma, rasa takut diburu lagi. Tapi aku percaya, dunia masih menyisakan orang-orang baik. Dan jika suatu hari aku diundang bicara di depan perempuan-perempuan muda, aku akan berkata, jangan pernah biarkan kemewahan membungkam harga dirimu. Pilihlah cinta yang membebaskan, bukan cinta yang mengurungmu dalam sangkar emas. Karena bahagia bukan tentang berapa besar maharnya, tapi seberapa dalam kita bisa mencintai diri sendiri. Dan Sultan Khalid, aku tak pernah tahu kabarnya lagi. Tapi suatu malam, aku menerima sepucuk surat tanpa nama. Isinya hanya 1 kalimat, kau adalah satu-satunya perempuan yang pernah menolakku, dan karenamu, aku belajar mencintai dengan cara yang berbeda. Tak ada tanda tangan. Hanya seuntai kalung berlian dalam kotaknya yang utuh. Aku menatap benda itu lama, lalu menutup kotaknya perlahan. Biarlah itu menjadi saksi bahwa aku pernah dicintai oleh seorang raja, tapi memilih menjadi ratu dalam hidupku sendiri. Beberapa bulan setelah aku kembali ke Bandung, kehidupanku perlahan menemukan ritmenya kembali. Rumah kecil kami kembali dipenuhi tawa sederhana, ibuku menjual kue basah, dan aku membuka kelas bahasa Inggris sore untuk anak-anak sekitar. Tapi setiap malam, saat aku menutup jendela, pikiranku melayang pada ruang mewah yang dulu pernah mengurungku. Bukan karena rindu, tapi karena aku tahu, di tempat lain, masih banyak perempuan yang menjalani nasib yang dulu hampir kumiliki, cantik. Dibungkus kemewahan, tapi hampa karena tak punya kendali atas hidupnya sendiri. Suatu hari, aku menerima undangan untuk berbicara dalam seminar pemberdayaan perempuan di Jakarta. Awalnya aku ragu, tak ingin membuka kembali luka. Tapi setelah berpikir panjang, aku menyadari, aku bukan hanya selamat. Aku adalah saksi hidup. Maka dengan suara gemetar tapi mantap, aku berdiri di depan puluhan perempuan muda dan berkata, jika seorang pria mengukur cintanya dari seberapa patuh kau tunduk, maka itu bukan cinta, itu kekuasaan. Dan kekuasaan tanpa kasih sayang adalah penjara. Di akhir acara, seorang gadis kecil menghampiriku dan memelukku diam-diam. Kak, aku hampir dijodohkan dengan orang kaya yang tak pernah kukenal. Tapi setelah dengar cerita kakak, aku berani bilang tidak. Aku menahan tangis. Dalam pelukannya, aku sadar perjuanganku tidak sia-sia. Keputusanku dulu mungkin membuatku kehilangan segalanya, tapi hari itu, aku menyelamatkan masa depan seseorang. Dan mungkin, di lain hari, orang itu akan menyelamatkan yang lain lagi. Malamnya, aku duduk di depan meja kecil di kamarku. Kubuka kembali surat dari Sultan Khalid yang dulu tak pernah kubalas.
Dengan pena sederhana, kutulis surat balasan. Terima kasih karena telah mencintaiku dengan caramu yang salah. Dari kegagalan kita, aku belajar arti cinta yang sesungguhnya. Bukan tentang memiliki, tapi tentang merawat jiwa orang lain, tanpa menghilangkan dirinya. Surat itu tak pernah kukirim. Tapi malam itu, aku menaruhnya di dalam kotak yang sama dengan kalung berlian itu. Tak untuk dikenang, tapi untuk diingatkan. Dan mungkin, jika suatu hari takdir mempertemukan kami kembali, aku tak akan membawa luka. Hanya senyum, karena kini aku tahu, aku bukan wanita yang ditinggalkan kekayaan, tapi wanita yang diselamatkan oleh keberanian. Dan dari keberanian itulah, aku membangun hidupku kembali, bukan di istana, tapi di hatiku sendiri. Malam itu hujan turun deras. Angin menerpa jendela kamarku dengan dentingan yang membuat tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi firasat. Sejak kembali dari seminar itu, aku merasa seperti diawasi. Bukan paranoia, tapi intuisi yang tak pernah salah sejak aku kabur dari kekuasaan Sultan Khalid. Dan firasat itu terbukti benar ketika sebuah mobil hitam berhenti diam-diam di depan rumah. Seorang pria asing turun, mengenakan jas gelap, dan berjalan pelan ke arah gerbang. Tak lama kemudian, ibuku memanggilku dari ruang depan. "Alia, ada yang mencarimu," katanya, utusan dari Arab. Jantungku seperti diremas. Dalam sekejap semua kenangan tentang penjara emas, surat yang tak pernah kukirim, dan mata dingin Sultan Khalid kembali mengalir deras di kepalaku. Dengan langkah berat, aku menghampiri pintu. Pria itu menyerahkan sebuah kotak kayu kecil dan berkata pelan, "Beliau meminta ini diberikan kepadamu. Tak ada paksaan, hanya harapan agar kau membacanya sebelum membuat keputusan apapun." Setelah itu, dia pergi tanpa penjelasan, meninggalkanku dalam gelisah yang menyesakkan. Di dalam kotak itu, ada selembar surat, dan satu paspor atas namaku, dengan visa khusus ke Arab Saudi. Tapi bukan itu yang membuatku gemetar. Di sudut kotak, ada foto ibuku. Dalam suratnya, Sultan Khalid menulis, "Aku tahu aku telah bersalah. Tapi aku tak akan memaksamu kembali. Aku hanya ingin kau datang, sekali saja. Bukan sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang pernah menolak seorang raja, dan mengubah hidupku." Surat itu bukan perintah, tapi permohonan yang anehnya terdengar tulus. Aku bimbang, seluruh diriku menjerit menolak, tapi di dalam hatiku, ada bagian yang belum selesai. Aku butuh jawaban, penutup, atau mungkin, pengampunan untuk luka yang belum sembuh sepenuhnya. Setelah malam panjang penuh tangis dan doa, akhirnya aku membuat keputusan. Bukan untuk kembali sebagai budak cinta, yang gagal, tapi sebagai perempuan yang ingin menyelesaikan cerita hidupnya dengan kepala tegak. "Aku akan pergi," kataku pada ibu. Wajahnya pucat, tapi dia memegang tanganku dan berkata, "Jika kau memilih menghadapi masa lalu, maka pastikan kau tidak kembali dengan luka baru." Dan pagi itu, aku berangkat. Bukan dengan koper penuh baju mewah, tapi dengan hati yang telah ditempa luka, dan keberanian yang tidak bisa dibeli dengan mahar berapapun. Aku tak tahu apa yang menantiku di sana, penyesalan, permintaan maaf, atau hanya perang batin yang tak pernah usai. Tapi satu hal yang pasti, aku kembali bukan untuk tunduk, tapi untuk berdiri. Dan mungkin, di hadapan lelaki yang dulu mengurungku dalam sangkar emas, aku akan menunjukkan bahwa perempuan yang ia kira lemah, kini lebih kuat dari segalanya. Langit Riyadh tampak muram saat pesawatku mendarat. Hatiku dipenuhi gejolak yang sulit dijelaskan, antara ketakutan, kemarahan, dan sebuah rasa penasaran yang tak mau diam. Pria yang menjemputku adalah orang yang berbeda dari dulu. Ia memperkenalkan diri sebagai Karim, sekretaris pribadi baru Sultan. "Beliau telah banyak berubah, Nyonya Alia. Ia menunggu Anda di rumah peristirahatan pribadinya, bukan di istana." Kalimat itu membuatku tertegun sejenak. Apakah benar lelaki itu masih memikirkan aku dengan cara yang manusiawi? Atau ini hanya perangkap baru yang dibungkus manis? Saat tiba di villa yang terletak jauh dari pusat kota, suasana terasa hening, hampir menyakitkan. Tanpa penjaga bersenjata,
tanpa pelayan yang berbisik. Hanya angin padang pasir dan aroma bunga jeruk yang menguar dari taman kecil di depan pintu. Aku dibawa ke sebuah ruang terbuka, dan di sanalah dia. Sultan Khalid, dengan janggut yang lebih tebal, mata yang tak setajam dulu, dan sorot wajah yang tampak menua. Ia berdiri pelan dan menunduk sopan. "Terima kasih kau datang, Alia. Aku tak berharap dimaafkan. Hanya ingin kau tahu, aku pun terluka sejak malam itu." Aku diam, menatap lelaki yang dulu membuatku merasa kecil dalam kemewahan. "Kalau kau tahu luka itu menyakitkan, kenapa kau tega menanamnya di hatiku?" tanyaku. Ia terdiam cukup lama, sebelum akhirnya duduk dan menatap langit yang mulai kemerahan. "Karena aku dibesarkan dalam dunia yang mengajarkan bahwa perempuan adalah milik, bukan pasangan. Dan kau adalah perempuan pertama yang menamparkan wajahku tanpa menyentuhku." Ia menghela napas panjang. "Setelah kau pergi, aku melihat dunia tak dengan mata kerajaan, tapi dengan mata manusia. Aku tak tahu harus merespons dengan marah atau haru. Tapi air mataku jatuh juga. Bukan karena kasihan padanya, tapi karena luka yang akhirnya menemukan suara dari si peluka." Khalid kemudian berdiri dan menyerahkan sebuah berkas. "Ini surat pengakuan bersumpah bahwa kau tidak pernah kabur, tidak mencemarkan nama baikku, dan tidak memiliki hutang apapun pada kerajaan. Kau bebas sepenuhnya. Dan, ini yayasan yang kubangun untuk membantu perempuan korban pernikahan paksa di wilayahku." Tanganku gemetar saat menerima dokumen itu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar membebaskanku, tanpa syarat. Sebelum aku pulang, ia hanya berkata, "Terima kasih telah menghancurkan egoku. Karena kau, aku belajar mencintai, dengan cara yang benar, walaupun kau tak pernah kembali." Aku tak menjanjikan apapun, tapi sebelum meninggalkan ruangan itu, aku menoleh dan berkata, "Jika aku bisa mengubah raja menjadi manusia, maka aku tahu penderitaanku dulu tak sia-sia. Dan saat pesawat membawaku kembali pulang ke Indonesia, aku tahu, kisahku bukan tentang pernikahan mewah yang gagal, melainkan tentang kemenangan jiwa yang bertahan, dan akhirnya menang." Sekembalinya ke Indonesia, hidupku tak lagi sama. Bukan karena status, bukan pula karena harta, semua itu sudah lama kutinggalkan. Tapi karena luka yang pernah kuterima kini telah berubah menjadi lentera. Setiap malam sebelum tidur, aku menulis catatan harian. Bukan untuk mengingat masa lalu, tapi untuk memetakan luka menjadi pelajaran. Di dalamnya, aku menulis tentang keberanian yang tak pernah kutahu ada dalam diriku. Tentang betapa sepotong kalimat tidak bisa membebaskan seorang perempuan dari rantai yang tak kasat mata. Berita tentang Sultan Khalid yang membangun yayasan untuk perempuan korban pernikahan paksa menyebar di media internasional. Tak sedikit yang terkejut, seorang raja, dikenal kaku dan otoriter, tiba-tiba menjadi pionir perubahan sosial. Tak ada yang tahu peran kecil seorang perempuan dari Bandung di balik semua itu. Dan aku tak butuh dunia tahu. Karena bagiku, kemenangan sejati adalah saat kita bisa mengubah sesuatu, tanpa harus mengumumkannya ke seluruh dunia. Aku hidup sederhana, tapi setiap kali ada perempuan yang datang padaku untuk meminta nasihat, aku merasa Tuhan telah menukar luka lama dengan keberkahan yang tak ternilai. Sore itu, saat aku selesai mengajar di kelas bahasa, seorang gadis remaja memberikanku sebuah gambar kecil. Gambar seorang perempuan bersayap berdiri di depan istana. "Ini Kak Alia," katanya malu-malu. Aku tersenyum dan memeluknya. Tak terasa air mataku menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena aku sadar, aku tak lagi dihantui masa lalu. Kini aku telah menjadi seseorang yang mampu menginspirasi. Bukan dari cerita sempurna, tapi dari keberanian menghadapi cerita yang paling menyakitkan. Di suatu malam sunyi, aku kembali membuka kotak tua tempat aku menyimpan surat terakhir dari Sultan Khalid dan kalung berlian pemberiannya. Aku menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum tanpa getir. Aku tahu cinta itu pernah ada, walau datang dalam bentuk yang keliru. Tapi justru dari cinta yang salah itulah, aku belajar mencintai diriku dengan cara yang paling benar, dengan tidak menyerah,
tidak menjual kehormatan, dan tidak menukar luka dengan kemewahan semu. Malam itu, aku menulis surat terakhir di halaman akhir buku harianku. Untuk semua perempuan di luar sana, jika kau sedang berdiri di antara kemewahan dan harga dirimu, pilihlah dirimu. Karena dirimu lebih berharga dari segalanya. Dan jika kau merasa sendirian, ingatlah, ada aku, ada kita, yang pernah terluka, tapi memilih bertahan. Kita tidak kalah, kita sedang tumbuh. Setahun berselang, senja lembut menyelimuti halaman sebuah balai komunitas baru di Bandung, tempat yang dulu hanyalah lahan kosong, kini berdiri sebagai pusat pemberdayaan perempuan, Lentera Alia. Di panggung sederhana, Alia menatap ratusan wajah yang datang, ibu-ibu pekerja, remaja putri, dan para relawan yang dulu menolongnya. Gemuruh tepuk tangan menggema ketika ia memotong pita peresmian, seakan menutup lingkaran perjalanan panjangnya dari tawanan emas menjadi pembawa cahaya bagi sesama. Di antara kerumunan, Alia melihat ibunya tersenyum bangga, menggenggam tangan seorang gadis kecil, murid paling cemerlang di kelas bahasa Inggris sore. Hatinya menghangat, luka lama kini benar-benar berubah menjadi tenaga. Tak lama, seorang kurir mengantarkan amplop bersegel kerajaan. Di dalamnya, sebuah salinan dekret, hukum baru yang melarang pernikahan paksa di provinsi tempat Sultan Khalid berkuasa, disahkan setahun penuh setelah pertemuan terakhir mereka. Alia menutup mata, membiarkan air matanya jatuh sebagai doa syukur, sadar bahwa keberaniannya telah mengguncang singgasana hingga berubah menjadi rahmat bagi banyak jiwa. Malam hari, sebelum tidur, Alia membuka kotak kayu berisi kalung berlian yang dulu diberikan sang sultan. Kali ini ia tidak menutupnya kembali. Ia mengeluarkan perhiasan itu, melingkarkannya di telapak tangan, lalu meletakkannya ke dalam amplop lelang amal. Biarlah kilau ini menyekolahkan lebih banyak perempuan, bisiknya. Keputusan itu mengembuskan kelegaan yang tak terlukiskan, seolah menutup kisah cinta gagal dan membuka lembaran baru berupa rantai harapan bagi generasi berikutnya. Beberapa minggu kemudian, hasil lelang kalung berlian cukup untuk mendanai beasiswa 100 anak perempuan di pelosok Jawa Barat. Pada acara penyerahan simbolis, Alia berdiri di depan penerima beasiswa, berkata lantang, "Kalian tak perlu menukar impian dengan apapun. Pilihlah dirimu sendiri, karena dunia membutuhkan versi terbaik dari kalian." Riuh tepuk tangan mengisi ruangan, dan Alia merasa seisi dadanya dipenuhi cahaya, cahaya yang tak padam oleh badai masa lalu. Saat matahari terbenam di hari itu, Alia menulis pada halaman terakhir buku hariannya, "Aku pernah dipuja, pernah dikurung, pernah melarikan diri, lalu pulang memeluk diriku sendiri. Kini, jika dunia bertanya apa arti bahagia, akan kujawab, bahagia adalah ketika lukaku menyala, menerangi jalan orang lain." Ia menutup buku itu pelan, menatap langit jingga, dan membiarkan dirinya tersenyum, senyum seorang perempuan yang telah menempuh perjalanan penuh duri, lalu menanam bunga di sepanjang jejaknya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan perlindungan-Mu kepada setiap hati yang sedang berjuang mempertahankan harga dirinya. Jadikan kisah Alia ini cermin bagi kami semua agar selalu memilih kebaikan, keberanian, dan cinta yang menyejukkan jiwa. Kepada Top Story Family, para penonton setia channel ini, terima kasih telah menemani perjalanan kisah ini dari awal hingga akhir. Dukungan kalian adalah bahan bakar semangat kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita yang menginspirasi. Mohon bantuannya untuk like, komentar, dan subscribe, agar cerita-cerita penuh makna bisa menjangkau lebih banyak sahabat di luar sana. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah kalian, meluaskan rezeki, dan menguatkan hati kita dalam menebar kebaikan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap percaya, luka dapat berubah menjadi lentera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.